Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, Nak Ija. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Ija hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Bu. Tapi saya ada beberapa masalah mengenai tugas sekolah saya Bu. Masalah? Ada apa Ija? Terus terang, saya juga mendengarkan tentang itu dari guru mata pelajaran kelas Ija. Apa Ija bisa menceritakan dengan lebih jelas? Saya mau Bu, tapi saya bingung harus bercerita dari mana. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Tidak usah terburu-buru. Kalau begitu, Ibu tanya, apakah sebelumnya Ija sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu. Oh, kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling, biar Ija mengerti. Nah, proses konseling adalah suatu aktivitas pemberian layanan untuk membantu konseling yang sedang memiliki masalah. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seorang konselor seperti Ibu. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi, Ija tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Ija kepada Ibu. Nah, karena yang tahu permasalahannya Ija nantinya itu cuma Ija dan Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Sekarang saya sudah paham. Baiklah, jika Ija sudah paham, sekarang Ija bisa ceritakan masalah yang Ija hadapi itu kepada Ibu. Sebenarnya saya memiliki permasalahan mengenai tugas sekolah Bu. Saya mendapatkan nilai rendah pada satu mata pelajaran Bu. Mungkin bisa Ija ceritakan lebih jauh apa yang menyebabkan nilai Ija rendah. Karena setahu Ibu nilai-nilai akademik Ija selama ini cukup memuaskan kan? Iya Bu, namun nilai saya rendah karena dalam mata pelajaran tersebut kita diperintahkan untuk presentasi per individu Bu. Disitulah masalah saya Bu. Saya ini tidak suka tampil di depan banyak orang Bu. Diperhatikan sedikit pun saya gugup dan merasa cemas. Sebenarnya sekarang pun saya merasa cemas karena harus berbicara berdua dengan Ibu. Seperti ini, kalau saya merasa cemas seperti ini, tangan saya gemetaran dan keringatan Bu. Kadang kalau berhadapan langsung dengan orang banyak saya menjadi sesak nafas Bu. Makanya pada hari ini saya memutuskan untuk tidak presentasi dan akhirnya nilai saya rendah Bu. Oh, baiklah Ija. Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Ija saat ini. Jadi di sini Ija memiliki masalah sering merasa cemas hingga gugup, gemetar sampai sesak nafas jika harus tampil di hadapan banyak orang ataupun jika Ija diperhatikan. Iya benar Bu. Makanya Ija tidak bisa presentasi karena merasa cemas yang menyebabkan nilai Ija rendah seperti itu. Iya Bu. Sejak kapan sih Ija selalu merasa cemas seperti ini? Saya sudah merasa seperti sejak kecil Bu. Saya memang suka sendiri Bu. Saya tidak begitu suka bersosialisasi dengan banyak orang. Oh, sepertinya Ija anak yang introvert ya? Sepertinya begitu Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah Ija sebelumnya sudah pernah mencoba untuk menghilangkan rasa cemas Ija? Sudah Bu. Saya selalu menenangkan diri dengan terus berpikir bahwa saya bisa melakukannya. Tapi saya selalu gagal Bu. Apa Ija mau Ibu bantu? Ibu bisa bantu kok. Tentu saja saya mau Bu. Saya juga tidak ingin seperti ini terus. Sepertinya saya benar-benar perlu bantuan dari Ibu. Baik Ija, jadi di sini masalah Ija sering merasakan cemas apabila berada di hadapan orang banyak hingga memiliki gejala gemetar dan keringat pada bagian-bagian tubuh tertentu hingga sesak nafas, apa seperti itu? Benar sekali Bu. Nah, dengan masalah Ija yang seperti ini, sepertinya Ibu perlu membantu Ija dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis
Apa Ija tahu apa itu teknik desensitisasi sistematis? Tidak, Bu. Nah, teknik desensitisasi sistematis adalah teknik yang digunakan untuk melemahkan respon terhadap stimulus yang tidak menyenangkan dan mengenalkan stimulus yang berlawanan atau menyenangkan. Namun, dalam hal ini kita juga akan menerapkan teknik relaksasi untuk mengatasi gejala. Nah, gejala yang kamu alami di bagian tubuh kamu karena masalah Ija berkaitan dengan kecemasan jika berada di hadapan orang banyak. Maka ibu harus membantu Ija dengan menggunakan teknik ini. Bagaimana pendapat Ija? Oh, jadi seperti itu, Bu. Saya mau, Bu, dibantu dengan teknik yang Ibu jelaskan. Baik, karena Ija sudah paham, mari kita mulai untuk mempraktekannya sekarang agar Ija juga lebih rileks saat berbincang dengan ibu. Nah, Ija juga bisa menerapkannya kapanpun Ija merasa cemas nantinya ya. Iya, Bu. Nah, pada dasarnya kita belajar menguasai tegangan badan kita dengan merilekskan otot-otot di badan kita yang seringkali merasa tegang dengan melakukan beberapa gerakan. Maka dari itu, sebelum melakukan teknik ini, Ija harus memperhatikan pakaian yang Ija kenakan. Pakaian Ija harus nyaman dan sedikit longgar agar Ija dapat bergerak dengan bebas dan leluasa. Selain itu, kamu harus melepaskan perhiasan kamu terlebih dahulu ya. Saya paham, Bu. Pertama-tama, sekarang jika kamu memiliki jam tangan atau perhiasan lainnya, tolong dilepas dan tolong posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Iya, Bu. Sekarang saya akan menunjukkan kamu bagaimana kamu dapat merilekskan otot-ototmu. Saya akan mulai dengan tangan kanan saya. Mengepalkan tangan kanan dan menunjuk tegangan, lalu merilekskan kepalan itu. Apakah contoh ini kamu dapat ikuti? Iya, Bu. Oke, duduklah dalam posisi yang enak. Sekarang tutup mata kamu, lalu bayangkan kamu sekarang sedang berada di hadapan orang banyak yang sedang melakukan presentasi dan sedang diperhatikan oleh banyak orang. Sekarang, buka mata kamu. Apa yang kamu rasakan? Saya sangat takut, Bu. Tangan saya sangat gemetaran dan berkeringat, Bu. Baik, sekarang kita mulai relaksasinya ya. Pertama, tangan kanan kamu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Sekarang kita melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu ya. Luruskan ke depan dan tinju tangan kirimu. Rasakan tegangannya. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Apakah kamu merasa ototmu rileks? Lumayan, Bu. Nah, sekarang pejamkan matamu. Kuat-kuat. Rasakan tegangan di sekeliling matamu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot matamu, lalu buka matamu dengan perlahan. Sekarang, angkat bahu kamu kuat-kuat sampai telinga. Rasakan ketegangan di bahu kamu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan dan rasakan perbedaan ketegangan tadi dengan rileks sekarang. Sekarang jatuhkan kepalamu ke belakang dan rasakan ketegangan di belakang kepalamu serta punggung dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kembalikan ke posisi semula. Nah, rasakan
perbedaan tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang ambil nafas dalam-dalam, tahan nafasmu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan secara perlahan-lahan. Sekarang tarik perutmu dalam-dalam dan kencangkan otot perutmu, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, sekarang lepaskan. Sekarang luruskan kedua kakimu, tegakkan jari-jari kakimu ke langit, rasakan tegangan di otot betis, tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian lepaskan. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja yang dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Ibu ingin Ija memikirkan tentang skala tegangan antara 0 rileks dan 5 belum rileks. Katakan pada ibu, di mana kamu menempatkan dirimu pada skala ini? Saya berada pada skala 0, Bu. Saya merasa seluruh bagian tubuh saya menjadi nyaman dan rileks, Bu. Baik, sekarang tutup mata kamu. Bayangkan kamu sekarang sedang berada di hadapan banyak orang dan melakukan presentasi dan sedang diperhatikan oleh banyak orang. Sekarang buka mata kamu. Apa yang kamu rasakan? Saya masih merasa tegang, namun saya tidak gemetaran dan keringatan lagi, Bu. Saya bisa mengendalikan kecemasan saya, Bu. Bagus sekali, Ija. Nah, apakah kamu masih merasa ada ketegangan di otot-otot kamu? Sepertinya sudah tidak, Bu. Saya sudah merasa nyaman di setiap bagian tubuh saya. Bagaimana perbedaan dengan tubuhmu sebelum dan setelah menerapkan teknik ini? Tadi saya benar-benar merasa tegang dan tidak nyaman, Bu. Badan saya terasa kaku. Sebaliknya, setelah melakukan konseling ini, badan saya menjadi lebih ringan dan nyaman, Bu. Serta saya sudah lebih bisa mengendalikan kecemasan saya. Bagus sekali, Ija. Itu menunjukkan bahwa praktik kita berhasil. Kamu bisa mempraktikannya sendiri di rumah ataupun ketika kamu sedang merasa tegang dan cemas. Nah, Ibu meminta Ija untuk latihan 2 kali sehari, sekitar 15-20 menit setiap harinya ya. Terima kasih, Bu. Saya rasa saya benar-benar perlu melakukan ini. Saya merasa cemas agar saya rileks kembali. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Iya, saya setuju, Bu. Dengan cara ini saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Baik, karena teknik yang kita terapkan sudah berhasil, maka sebaiknya Ibu akhiri pertemuan kita kali ini ya. Semoga kedepannya Ija bisa menerapkan teknik ini dan Ija bisa menghubungi Ibu kapan saja jika Ibu memerlukan bantuan. Baik, Bu. Saya akan mencoba dan berusaha untuk menghilangkan rasa cemas dan begitu mengikuti instruksi dari Ibu. Terima kasih, Ibu sudah membantu saya. Sama-sama, Ija. Semangat ya dengan tugas-tugasnya. Baik, Bu. Terima kasih atas arahan dan bantuannya. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum.